Astagfirullah, wong motoran dibacok karo wong sing gak dikenal sobat muslimah. Mari ngono, pelaku nggondol motore korban. Alhamdulillah, saiki begale wis ditangkep. Cuman begale sik ono loro sing gurung ditangkep. Ya apa ya tanggapane warga atas kejadian iki? Yuk, disimak sik wawancarae. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sangat takut ya, dan was-was gitu loh kalau misalkan mau pergi kemana-mana, terutama pada malam hari itu. Sangat ngeri, Dik. Ya takut, ya kayak was-was, sangat sedih. Mengapa saat ini banyak terjadi aksi pembegalan? Menurut saya itu mungkin karena kurang adanya kesadaran diri ya terhadap hukumnya Allah, dan tidak ada rasa takut untuk dosa gitu loh. Karena sekarang itu memang cari kerjaan itu sulit, Dik. Biaya semuanya naik semua. Masalah ekonomi, karena faktor ekonomi. Apakah upaya dari diri sendiri cukup untuk melindungi diri kita dari aksi pembegalan? Tidak cukup, Dik. Kita harus perlu bantuan baik dari lembaga, maksudnya dari kepolisian. Kita berusaha untuk untuk minta tolong supaya orang-orang yang begal itu dikasih pemahaman tentang Islam, dikasih lapangan pekerjaan gitu, agar tidak berbuat yang nekat gitu. Gak cukup, tidak cukup. Mengapa pembegalan masih terjadi padahal pemerintah sudah berupaya untuk menghukum pelaku pembegalan? Kalau saya lihat itu karena memang hukum yang ada di negara kita ini masih belum begitu tegas dalam menghukum para pelakunya. Karena sekarang ini kan orang-orang yang mau kerja itu kan males, jadi dia mencari jalan pintas untuk begal orang-orang itu. Karena sistem keamanannya kurang. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Harapan saya ya pemerintah itu menerapkan hukum Islam. Ya pemerintah kudu tegaskan, sanksinya lebih dimaksimalkan. Kasus begal koyok ngene iki gak pisan pindo sahabat muslimah. Pemerintah wis nyediakno sanksi gawe pelaku. Tapi sanksi iku koyok gak ngekei efek jerah. Ya apa ya Islam ngerampungno masalah iki? Yuk disimak sik penjelasane ustadzah. Ojo lali like, komen, karo share saakeh-akehe ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kehidupan masyarakat kita saat ini diatur dengan sistem sekuler yang menjadikan agama terpinggirkan. Keimanan dan ketakwaan pun tergerus karena jauhnya manusia dari aturan ilahi. Alhasil, setiap hari kita disuguhi berita kriminal yang selalu mengintai. Nyawa manusia seolah sudah tak berharga dalam sistem ini. Maraknya kriminalitas disebabkan karena lemahnya pemahaman Islam di tengah masyarakat. Dan semua ini didukung oleh praktek pendidikan yang sekuler. Di sisi lain, terdapat faktor eksternal berupa kondisi ekonomi yang kian membuat masyarakat susah memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan juga kondisi sosial, di mana masyarakat yang tak lagi berstandar pada halal haram dan tak peduli lagi dengan merebaknya berbagai kemaksiatan dan kerusakan. Selain itu, produk hukum itu sendiri juga berpeluang memicu kriminalitas. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi serta berbagai produk hukum-hukumnya terbukti gagal menciptakan hidup yang sejahtera, adil, dan aman bagi warga negaranya. Hal ini berbeda dengan negara yang menerapkan sistem dan aturan Islam, yaitu negara khilafah. Negara khilafah mampu menerapkan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, baik dari segi produk hukumnya, pelaksanaannya, dan penegakan hukumnya. Langkah preventif Islam dalam memberikan rasa aman diantaranya, pertama, Islam membina individu bertakwa dalam balutan akidah Islam. Hal ini diwujudkan dalam politik pendidikan Islam dengan kurikulum berbasis akidah yang akan memunculkan, mencetak pribadi-pribadi bertakwa.
Kedua, Islam akan membina masyarakat agar terbiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena hal ini sejalan dengan perintah Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, perumpamaan orang yang menetapi hukum-hukum Allah dan menjaganya adalah laksana suatu kaum yang menumpang kapal. Sebagian orang menempati bagian atas dan sebagiannya lagi menempati bagian bawah. Orang-orang yang berada di bawah jika hendak mengambil air minum akan melewati orang-orang di bagian atas. Di antara mereka kemudian ada yang berkata, seandainya saja kami melubangi kapal ini di bagian kami, tentu kami tidak akan merepotkan orang-orang bagian atas. Jika orang-orang di bagian atas membiarkan tindakan dan keinginan orang-orang yang ada di bagian bawah, semua yang ada di kapal akan tenggelam. Sebaliknya, jika mereka berusaha mencegahnya, mereka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, masyarakat dalam Islam akan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai kewajiban yang harus didukung oleh negara. Ketiga, penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, berfungsi menjaga keamanan dalam negara khilafah. Penegak hukum yang dididik dengan ketakwaan akan benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Keempat, khilafah, memberi jaminan kebutuhan hidup yang layak dan tercukupi. Hal itu terangkum dalam kebijakan ekonomi Islam. Dengan penerapan ekonomi Islam, khilafah akan mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Maka segala peluang kejahatan akan ditutup rapat. Jikapun masih ada yang berbuat kriminal, maka Islam menyiapkan seperangkat sanksi untuk menindak para pelaku dengan hukum yang tegas, mampu membangun efek jera, serta mencegah kejahatan serupa muncul. Dengan demikian, hanya dengan khilafahlah kriminalitas semacam begal dan lain-lain akan dengan mudah teratasi secara tuntas. Tak heran jika dalam sejarahnya kriminalitas di masa kekhilafahan sangat jarang terjadi.